Setiap kita memang memiliki rencana-rencana, namun segala sesuatu terjadi oleh karena kehendak Tuhan semata. Bila rencananya selalu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tugas kita adalah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan hidup dalam setiap kebenaran Tuhan. Dan setiap kami, Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu, membawa segenap hidup kami untuk tinggal dalam rencana indah-Mu. Kami rindu Tuhan, setiap waktu, setiap saat menghidupi kebenaran-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkau Raja, haleluya. Kami berserah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, yang berdaulat atas kami umat-Mu. Yes, haleluya. Ku berserah penuh, Engkaulah. Mari umat Tuhan bangkit berdiri.
Arahkan hati untuk menyembah Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dengan segenap hati nyatakan, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah dan kami menyembah hanya padamu Yesus, hanya padamu Tuhan, yang berdaulat atas hidup kami, yang berkuasa atas kami. Kami bernyanyi bagimu, kami bermazmur meninggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, pujian kami. Bagimu Tuhan, mazmur ucapan syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur hanya untukmu, setiap mazmur dan nyanyian syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Lama yaso irapata kasyana lama yasi. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami datang membawa hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan kepadamu. Dan sorak kemenangan yang kami terima dari Engkau, kami balas dengan pujian syukur. Haleluya bagi Engkau Yesus, terpujilah Engkau. Mari bersama-sama angkat suara bagi kemuliaan Tuhan. Katakan, kami mau beri puji bagimu Tuhan, dan memberi hormat untuk Engkau. Haleluya. Beri puji
Katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Dia mulia, haleluya. Mari angkat tangan bagi Dia, katakan, yes, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian, hormat dan ucapan syukur kami. Setiap kami boleh menikmati sukacita surga saat ini Tuhan, dan kami mau terus bernyanyi bagi Engkau dan menyerukan namamu yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan siap bernyanyi bagi Engkau. Haleluya. Katakan amin bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Tengok kanan kiri saudara, kasih senyum termanis. Ya, katakan dengan antusias, aku bersuka cita. 1, 2, 3. Nah, dengan lebih semangat lagi, lihat sebelah kanan kiri saudara. 1, 2, 3. Aku bersuka cita. Amin. Setiap orang yang mengenal Yesus layak untuk menerima sukacita dan terus serukan namanya yang ajaib. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh,
Amin. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, Yesus Tuhan, yes, amin. Dia luar biasa, haleluya. Benar, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama yang mulia, hanya Yesus. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Yang semangat memuji Tuhan katakan bersama-sama dengan kita bersama. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. yes, Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. haleluya. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sukacita surga terus nyata dalam setiap langkah hidup kita. Dan Tuhan yang membawa kita kemenangan demi kemenangan. Sebab penyertaan-Nya senantiasa sempurna dalam setiap langkah kita. Dan Dia tidak pernah gagal dalam setiap rancangan indahnya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, mengemati janji-janji-Mu. Oh, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan segenap hati katakan kembali, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan, Engkau yang tahu keadaan kami dan bagaimana Engkau membuka jalan-jalan kami ketika kami mengalami kebuntuan. Sebab Engkau yang mengerti kedalaman hati kami dan tahu apa yang kami perlukan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdiri kembali, nyatakan ku percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rancangan indah-Mu. Yes, kami bersyukur, kami jadi pemenang. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Ku percaya menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Oh, menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Engkau bukanlah Allah yang suka berdusta, Tuhan. Kalau Engkau berjanji, maka Engkau pasti akan menepati setiap janji-janji kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah setiap hati kami boleh semakin fokus dan mengarahkan hidup kami kepadamu. Mari saudaraku, kita sembah Tuhan.
Arahkan hidupmu kepada Tuhan yang berjanji dan pasti akan menggenapi setiap janjinya. Jangan pernah engkau bimbang sedikit pun akan setiap janji Tuhan. Jangan pernah engkau merasa ragu sedikit pun. Karena orang yang bimbang dia tidak akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. Bangun imanmu, sembah Dia. Ucapkan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Engkau yang berjanji dan Engkau pasti menggenapi setiap janjimu Tuhan. Rancanganmu tidak pernah gagal atas kami Tuhan. Rancanganmu adalah ya dan amin buat setiap kami Yesus. Sembah Dia. Sukakan Dia dengan penyembahanmu. Haleluya. Praise the Lord. Biar kekuatan yang baru turun melimpah buat kita. Ada kuasa di balik pengucapan syukurmu. Ada kuasa dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Biarlah syekeramu. Biarlah syek. Biar kasih Tuhan membalut setiap hati di tempat ini dan dimanapun anak-anak Tuhan berada. Dibalut setiap luka-luka hati kami Tuhan. Sehingga kami hidup berkenan di hati Engkau Tuhan. Haleluya. Balut kami dengan kasih Tuhan. Balut kami dengan kasih Tuhan. Amin. Kasih itu adalah pribadi Engkau sendiri. Haleluya. Kami izinkan Engkau bekerja dengan leluasa buat setiap kami dalam hidup kami. Dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencarian keluarga, masa depan kami Tuhan. Amin. Kiralah ya syikira takara para ya syikira takara para. Jangan pernah lepaskan kami sedetik pun dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Amin. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Kuasa dari tempat tinggi turun atas setiap kami Tuhan. Biar Engkau muliakan Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Biarlah ya
Puaskan setiap hati yang lapar dan dahaga akan Engkau. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidup kami. Amin. Yang gelap Tuhan akan usir dengan terang Tuhan. Amin. Yang buntu Tuhan akan bukakan dengan cara-cara Amin. yang ajaib luar Yes. biasa. Amin. Haleluya. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Engkau dan bagi Yes. setiap kami yang percaya kepadamu. Benar. Jesus. Bawa kami terus untuk menggenapi setiap janji kebenaran-Mu dalam hidup Amin. kami. Karena Engkau menciptakan kami secara unik, spesial, istimewa, luar biasa Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Amin. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menggagalkannya. Amin. Engkau terus bekerja bagi kami Tuhan. Bawa kami pada satu kemuliaan, dengan kemuliaan yang lebih besar lagi, sehingga keluarga kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Gereja kami penuh dengan kemuliaan Amin. Tuhan. Pekerjaan, usaha, kantor dimanapun kami berada penuh dengan kemuliaan Amin. Tuhan. Bahkan kota ini Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan buat setiap kami. Haleluya. Kami sediakan hati telinga kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan. Kami patahkan setiap kuasa iblis, setiap siasat si jahat. Hati-Mu terus ada buat kami. Haleluya. Dan biar kami juga punya hidup melekat dengan Engkau, seirama dengan setiap detak jantung-Mu Tuhan. Berkenan di hati-Mu dan selalu memuliakan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sentuh setiap kami dengan hadirat, Haleluya. hadirat yang melepaskan, Haleluya. hadirat yang memerdekakan, Yes. hadirat yang memberi kami terus kuat menjalani Amin. hari-hari kami. Saya masih merasakan kuasa Tuhan terus menjamah setiap hati yang mau terbuka buat Tuhan. Yesus. Kiara lama Yesus. Dan saya mau berikan waktu buat Tuhan. Shikia orala yase. Buat kami taat kepadamu Tuhan. Haleluya. Kekerasan hati kami hancurkan dalam nama Yesus. Tipu muslihat iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Kesombongan, keegoan kami hancurkan dalam nama Yesus.
segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau. Yes. Biar roh jiwa kami, Bagimu Tuhan. kami abdikan hanya untuk Engkau Yesus Kristus Tuhan. Roh jiwa Allah ya syukur. untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kian lama yasi, Thank you. kian lama yasi. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau teramat baik. Syukur, Terima kasih Tuhan. syukur. Bawa kami peka akan suara-Mu. Haleluya. Bukan peka dengan perasaan kami sendiri. Haleluya. Sehingga kami melakukan tepat seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, berkata-katalah. Meski hanya satu kata yang bisa kami tangkap, tapi kata itu adalah kata firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, Yes. memperbaharui sikap kami, Amin. membentuk mendidik kami, Amin. dan kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mampukan hamba juga untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Coba tengok kanan kiri muka belakang dan katakan engkau luar biasa diberkati Tuhan. Haleluya. Engkau orang-orang hebat karena ada roh Allah Amin. dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tos kanan kiri muka belakang saudara dan katakan engkau diberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya shalom. Ya, kita sedang ada dalam satu tema di dalam bulan Desember ini. Sejatinya sore ini saya akan menyampaikan satu tema yaitu tentang kesehatan emosi ya. Tetapi saudaraku Roh Kudus tuntun ketika tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang merdeka atas amarah ya. Jadi Tuhan juga punya kerinduan supaya pagi dan sore sama berkatnya ya. Dan bisa diasah, digali nanti di Komsel ya, sehingga saudara bisa lebih menghidupinya ya. Untuk tema yang seharusnya saya bawakan sore ini tentang kesehatan emosi, nanti mungkin lain waktu, lain kesempatan bisa ya ajarkan kebenaran firman Tuhan ini ya. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama ya, temanya sore hari ini, merdeka dari amarah ya, katakan bersama, 2, 3. Merdeka dari amarah ya. Kita akan mulai baca lebih dulu dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Surat Yakobus pasal yang ke-1 ya, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti Pak Handoko dengan saudara, Bapak Ibu saudara membaca ayat yang ke-19 dan nanti ayat yang ke-20-nya kita akan membacanya bersama-sama ya. Judulnya ya yang diberikan Yakobus ya, pasal pertama ayat 19 dan ayat 20 itu perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul yaitu tentang pendengar atau pelaku firman ya. Baik, Bapak Ibu Saudara baca lebih dulu ayat 19, 2, 3.
Ya. Kita akan baca ya ayat 20. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Katakan bersama, amin. Ya, terima kasih Pak Handoko. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara, pernahkah saudara marah? Saya pernah ya. Semua pasti kita pernah marah saudaraku ya. Dan saudaraku, kemarahan yang ada di dalam kehidupan kita ini macam-macam alasannya saudaraku. Ada yang mungkin ketika tidak naik kelas ya, maka dia menjadi marah. Ya, dia kecewa, dia menjadi marah. Atau mungkin saudaraku sekalian dia ditolak. Karena yang dia pikir usulnya ini bagus ya, dia ajukan kepada mungkin pimpinannya, tetapi pimpinannya menolak usulan dia. Tentunya kan kecewa, betul? Dan meningkat ya, menjadi marah. Karena usulnya yang dia rasa bagus kok ditolak. Ada juga mungkin karena marahnya itu bisa jadi karena dia ya diejek, dihina di depan orang. Ya, atau mungkin dia diperlakukan ya dengan tidak baik di depan umum, maka dia menjadi malu dan akhirnya dia menjadi marah. Ada juga yang dia marah karena ya misalnya ya dia ini marah karena stres. Ada loh orang marah karena stres. Misal ya orang itu dia sedang baru saja di PHK, diberhentikan dari pekerjaan. Nah seperti itu orang-orang itu jadi sensi. Tahu sensi enggak? Ya, hatinya ini perasaannya jadi sensitif. Ya, karena itu dia jadi mudah marah, mudah jengkel. Atau mungkin satu kali ya kita lagi pulang kerja atau pulang pelayanan, badan sudah capek ya. Dan kemudian kita lihat sampai di rumah anak kita rewel. Terus kemudian pasangan kita itu ya mulai ngomong-ngomong, wah bla 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 bla. Nah, saat kondisi tidak siap, katakan kondisi tidak siap. Hati, mata, semua ini ya, nyampe rumah karena udah capek gitu ya. Lihat seperti itu, jadi apa kira-kira? Halo, marah, ya kan? Bisa dibentak itu anak-anak ya, atau istri atau suami kita dan sebagainya. Kucing atau mungkin anjing yang tidak salah aja bisa ditendang loh saudara ya, karena jadi sasaran kemarahan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, meskipun marah ya, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Karena orang kalau nggak pernah marah itu malah jadi tidak normal, abnormal. Saya pernah marah juga, tetapi kalau terus-terus marah itu kita pelihara, dan kemudian saudaraku sekalian marah itu terus ada dalam hidup kita sepanjang hari itu, Efesus 4 berkata maka kita ini sedang memberi kesempatan sama iblis. Karena itu Efesus berkata 4 ayat 20, jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Jadi setiap saya dan saudara, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, rohani kita ini, jiwa kita ini juga harusnya merdeka. Tapi seringkali rohnya sudah merdeka, jiwanya belum merdeka saudaraku. Jiwanya masih suka berontak. Karena jiwa kita ini di dalamnya ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, dan ada yang namanya kehendak. Dalam jiwa ini mesti perlu proses, katakan proses. Dibentuk makin hari makin serupa seperti Tuhan Yesus. Karena perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita sedang sekolah kehidupan. Lulusnya kapan? Lulusnya ketika kita sudah selesai tugas kita. Karena itu ketika sudah selesai tugas kita, Tuhan panggil kita, maka ada pahala, ada reward yang Tuhan sediakan. Ada mahkota yang Tuhan sudah akan anugerahkan dalam hidup kita. Dan juga kita punya rumah di sana.
Mungkin di sini kita hidup sederhana, kita tidak bisa punya rumah hak milik ya, kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, pindah sana, pindah sini, enggak jadi masalah. Ketika kita mau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, karakter kita makin hari makin indah di hadapan Tuhan, punya rumah di sorga. Oh yang amin 2 orang. Punya rumah di mana? Di sorga. Dan rumah di sana saudaraku sekalian bukan rumah kecil-kecil tipe RSSSS ya, semakin S-nya banyak gitulah. Tapi di sana adalah satu mansion seperti istana. Wow, luar biasa. Dan saudaraku bukan hanya itu saja, tugas kita juga selesai. Ya, karena tugas kita di bumi itu berat loh. Untuk hidup kira-kira memenuhinya berat enggak? Makin hari makin berat enggak saudaraku? Berat. Tantangan makin berat enggak? Berat. Ya, mungkin kita harus tadi berproses tadi kan mengalahkan daging benar-benar. Tapi nanti ketika selesai tugas kita, tidak ada lagi yang namanya penderitaan dan air mata. Yang ada adalah sukacita Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, mari kita ketika ada yang namanya marah, kemarahan dalam hidup kita, kita harus mengatasinya. Katakan mengatasinya. Ketika kita tidak bisa mengatasinya dengan baik, maka itu akan sangat merusak dalam hidup kita. Ya, merusak bukan hanya mungkin orang lain ya, tetapi juga diri kita sendiri. Nanti kita akan belajar apa saja itu. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani ada 3 kata yang berbeda untuk kata kemarahan. Yang pertama itu dipakai kata orge. Ucapkan sama-sama 2, 3. Orge. Orge ini adalah satu kemarahan ya, yang saudaraku sekalian menyala-nyala atas dosa. Ya, karena dia melihat ada dosa. Dia melihat ada kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang namanya ketidakadilan, tetapi dibiarkan merajalela dan dia itu ya orang-orang itu hanya berdiam diri saja. Nah ini ya di Alkitab dicontohkan ketika Tuhan Yesus satu kali ya dalam Injil Matius pasal yang ke-21 masuk di rumah Tuhan di sinagog. Nah ketika masuk saudaraku sekalian di halaman bait Allah, maka saudaraku apa yang terjadi? Ini dipakai untuk dagang, ya, dipakai untuk jualan dan jualan bukan sekedar jualan begitu saja, ya, tetapi jualan yang punya maksud, ya, untuk semakin hari bukan semakin peduli dengan yang lainnya, enggak, tapi cari untung. Untuk masing-masing pribadi, ada yang namanya hawa nafsu keserakahan di situ. Ada yang namanya saudaraku sekalian mau milik yang lebih besar, yang mau income untuk diri sendiri. Mungkin dengan berbohong ya, oh ini binatangnya baik kok ini, bisa dipersembahkan, ambil beli aja. Ya, padahal itu binatang yang cacat. Karena kitab Imamat berkata, kita tidak boleh ya waktu itu zaman perjanjian lama Taurat tidak boleh membawa persembahan yang cacat. Dan harus benar-benar bagus. Banyak hal yang mereka lakukan sehingga ketika orang mau beribadah kepada Tuhan jadi terhalang. Ya, bukan saja karena pola tingkah mereka yang ingin ambil untung, tapi juga mereka kesibukannya, aktivitasnya menghalangi orang untuk kusuk beribadah. Mungkin rame-rame di depan, ya, beli pak, ya ini murah dan sebagainya. Jadi tidak lagi khidmat untuk menghadap Tuhan. Karena itu ketika Tuhan melihat seperti itu, Matius 21 ya mengatakan Tuhan marah luar biasa. Dia obrak-abrik itu namanya meja penukar uang, ya, binatang-binatang semua diusir pakai cemeti, dicambuk. Ini kemarahan ya dipakai kata orge. Kemarahan yang saudaraku sekalian seharusnya bisa dikontrol. Kenapa? Karena ini kemarahan untuk memperbaiki kesalahan.
ada kesalahan nih, enggak benar ini, diperbaiki. Bukan dari kebencian. Tetapi ada kata yang kedua dari kata kemarahan, yaitu dipakai kata parogismis. Ucapkan sama-sama, parogismis. Apa itu Bu Evi parogismis? Parogismis adalah kemarahan yang apa? Disertai dengan sakit hati atau tersinggung. Jadi ketika seseorang marah, orge nih ya, ketika dia tidak bisa bereskan itu marah, terus dia pendam terus, dan Alkitab Efesus berkata kita beri kesempatan sama iblis meningkat itu, ya. Seperti kalau orang kena penyakit itu stadiumnya kalau nggak segera diobati makin meningkat. Stadium 1 nggak diobati bisa meningkat dan meningkat terus sampai stadium lanjut. Seperti itulah yang namanya kemarahan, karena kemarahan itu salah satu dosa, saudaraku. Nah, ketika seseorang melakukan parogismis ini, maka dia bukan lagi kemarahan yang semula untuk tujuannya baik orge, tetapi lama-lama menyebabkan hatinya jengkel. Hatinya kemudian sakit. Misal nih, saudara di rumah punya pasangan hidup. Saudara dididik mungkin semuanya serba rapih. Ya. Habis mandi, taruh lagi handuknya di tempat handuk. Tapi pasangan kita enggak model seperti itu. Ya. Habis mandi, handuknya basah-basah, lempar aja ke tempat tidur. Biasanya yang suka ngomel emak-emak. Nah, toh. Sekali dipungut, samperin, ya toh, jemur. Saya mau tanya, lama-lama jengkel enggak? Halo? Jengkel. Nah itu sudah masuk parogismis. Kalau sudah jengkel, dipendam terus, lama-lama jadi sakit hatinya enggak? Wah, ini yang mulutnya tadinya senyum-senyum, bisa tiba-tiba saudaraku, wah, mata itu bisa melotot gitu ya, wah, langsung semua keluar. Sudah 30 tahun masih diingat loh. Karena namanya sakit hati. Harusnya kalau gitu terima apa adanya. Katakan terima apa adanya. Ya wis seperti itu pasanganku. Karena itu yang belum masuk dalam rumah tangga, matanya mesti dibuka lebar-lebar. Sering-seringlah berkunjung ke rumah calon mertua. Ya. Karena nanti setelah menikah dan diberkati, mata harus ditutup. Diapain matanya? Mana-mana terus ditutup pakai apa? Itu apa? Kain. Enggak, maksudnya ya sudah diterima apa adanya. Kupingnya mesti disumpel. Dah enggak usah dengerin yang lain. Fokus dengan makhluk di depan itu. Yang harus sampai mati kita bersama dengan dia. Oh yang amin satu orang. Karena itu saudaraku sekalian, jangan sampai orge kemarahan yang sebenarnya baik nih. Ya, misal kalau anak ndak sekolah minggu, ya toh, anak ndak belajar, kita kan sebagai orang tua nasehatin kan, betul? Bukan sebagai orang tua kemudian lalai, abai, ya sudahlah biarin aja, kan tidak demikian. Tetapi jangan sampai kemarahan yang tujuannya baik, lama-lama kita ini jadi kesel, jengkel, pahit hati kita. Yang ketiga, kalau itu tidak semakin dibereskan, dibiarkan terus menerus, ya, maka kita akan jatuh dalam dosa yang lebih berat. Karena kemarahan itu ya menjadi kemarahan, dipakai kata di sini adalah tumos. Katakan sama-sama, 2, 3. Bukan tumo ya. Tumo itu gampang ya. Untuk ngusir, untuk bersihin itu masih gampang. Meskipun ya susah lah, agak lama kan ramah
rambut gitu ya. Tapi tumos ini ya, 4 ayat 31 enggak usah dibaca berhubung saya mesti cepat ya. Nah, tadi ada penyembahan kan ya. Jadi saya mesti memberi kesempatan untuk Roh Tuhan ya bekerja lebih lagi. Nah, firman-Nya yang saya agak kurangi supaya durasi jamnya ya tepat ya. Nah, Efesus 4:31 tayangkan saja, tolong Mbak Cikita ya. Firman Tuhan bilang begini, Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, terus apa Alkitab bilang? Kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala. Nah, kata kemarahan yang tadi ada dalam Efesus 4:30 itu dipakai kata tumos. Yaitu kemarahan yang menyebabkan orang ya tidak lagi jengkel, sakit hati lagi, tapi sudah menjadi geram ya. Ada nafsu, ada perasaan untuk membales ya, untuk nyakiti. Jadi ada rasa permusuhan, memiliki apa ya, seperti ini musuh mesti tak hancurkan. Dia buat saya seperti ini, aku harus bisa buat dia lebih lagi. Kamu jual, aku beli, tak bales lebih jahat. Itu sudah masuk ke tumos. Dan tentu ini adalah satu hal yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus harus kita hindari. Jadi kalau orge itu masih bisa kita kuasai, maka itu tidak akan membuat kemarahan itu jatuh dalam dosa. Tetapi ketika parogismis dan tumos, maka ketika kita sudah masuk di situ ini lebih berbahaya dan ini bisa membuat saya dan saudara jatuh dalam dosa. Tapi meski demikian yang namanya orge tidak bisa membawa kita jatuh dalam dosa, mesti hati-hati. Katakan hati-hati. Meski tujuan marah baik, hati-hati. Karena kemarahan itu kalau tidak diselesaikan, orge tadi yang tujuannya baik, maka akan menyebar. Namanya marah itu cepat menyebar seperti api gitu ya. Kemana-mana larinya nanti. Nah saudaraku, ada beberapa bentuk daripada kemarahan ya. Kalau bayi itu masih gampang kita mendeteksi marahnya dia. Kalau bayi tidak suka, apa yang bayi lakukan? Nangis ya kan, wah berontak dia. Tapi kalau orang lebih dewasa ya, orang sudah berumur atau remaja dan lebih besar daripada bayi, maka dia biasanya bisa mengendalikan dirinya. Tetapi fakta berbicara, ternyata tidak demikian. Bahkan orang-orang yang sudah dikatakan anak Tuhan, pengikut Tuhan, orang Kristen ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mungkin pendeta sekalipun, itu kadangkala saudaraku banyak, bahkan bukan kadangkala, tapi banyak kala ya, banyak kali gitu ya, bukan banyak kala, banyak kali. Mereka ini orang-orang Kristen yang tidak bisa ya, bentuk kemarahannya itu dikendalikan, dikuasai. Saya akan kasih contoh di dalam Alkitab. Satu kali ya, Tuhan Yesus itu ya, dia ditolak sama orang-orang yang ada di Samaria. Tuhan akan ketika dia dengan rombongannya, dengan para muridnya ya, dia akan ke satu tempat dan dia lewat Samaria. Orang-orang Samaria dengar tuh, ini orang Galilea, ini orang Yahudi. Tuhan Yesus itu tidak hanya berbuat baik dengan orang-orang kafir, tapi juga dengan orang-orang Yahudi. Dia juga menolong murid-muridnya juga berasal dari Galilea. Sementara orang Samaria ini musuhan sama orang Yahudi. Sama kayak kita ya, kalau kita lagi tidak seneng sama orang gitu, orang baikan sama musuhnya kita, kan kita nggak seneng kan. Nah ini model mungkin seperti orang itulah Samaria. Nah karena itu orang Samaria menolak Yesus dengan rombongannya. Kalau kalian masih baik nih sama orang Yahudi, suka temenan, ini orang Yahudi kan musuh kami, kamu enggak boleh lewat sini, kamu enggak boleh masuk sini. Nah 2 orang murid Yesus, murid loh ini, rasul, ya kan, rasul Tuhan itu berapa?
Murid intinya berapa? 12. Coba kita baca Pak Handoko Pak. Lukas 9 ayat 54-55. Ya. Ngomong apa sama Tuhan Yesus ketika ditolak oleh orang-orang Samaria? Lukas 9 ayat 54 dan 55. Lukas 9 ayat 54 dan 55. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya, makasih Pak. Mereka dua orang, namanya siapa? Murid Tuhan tadi, Rasul tadi. Halo, siapa namanya? Yakobus dan Yohanes. Ini bersaudara. Ya, mereka ngomong sama Yesus, ya Tuhan, apakah Tuhan mau? Boleh enggak Tuhan? Supaya kami ini suruh aja api turun dari langit. Untuk apa api turun dari langit? Itu biar orang-orang Samaria mati semua, dibakar, binasa semua Tuhan. Nah, sebenarnya orang menolak itu biasa. Betul apa betul? Halo, itu kan haknya orang toh. Ditolak ya sudah, emang aku pikirin gitu ya. Jalan aja, lewat yang lain kan masih bisa, nggak usah ngamuk-ngamuk gitu loh. Nggak usah marah-marah, apalagi mau panggil itu yang namanya api turun dari langit. Mungkin Yohanes sama Yakobus ini terinspirasi dengan kisahnya Bandung Lautan Api. Jadi dia mau bikin Samaria itu seperti lautan api gitu ya. Nah saudaraku, seringkali orang Kristen itu modelnya kayak gini loh. Sudah murid Tuhan, percaya Yesus, anak Tuhan, Kristen. Bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi tidak bisa menguasai emosinya. Wah kalau sudah meledak saudaraku, wih ngeri saudaraku. Lebih jahat daripada orang-orang tidak kenal Tuhan. Omongannya saudaraku kasar luar biasa. Amin. Puji Tuhan tidak ada yang amin. Kalau amin bertobat. Binatang keluar semua, kebun binatang. Harusnya kan kata-kata kebun binatang sudah tidak ada di mulut orang Kristen. Tapi masih keluar itu. Bahkan kalau udah marah ngamuk itu saudaraku, wah bantingi apa-apa aja. Pukulin apa aja. Pintu dibanting, piring dibanting, apalagi tembok dipukul, ya toh. Kira-kira nek wis sadar, sudah turun tuh amarahnya. Nyesel enggak sih kira-kira? Kayaknya pengalaman ya. Nyesel enggak kira-kira? Nyesel, beli lagi. Kan gitu ya. Piringnya pecah beli lagi. Tangannya yo sakit ya. Kan gitu toh saudara. Tapi lagi marah itu loh, dikuasai sama marah. Karena itu Yesus bilang, tegur. Ditegur tuh ayat berapa tadi? Ayat yang ke-55 ya. Akan tetapi ia, Yesus ya di sini i-nya huruf besar, berpaling dan menegur mereka. Kata menegur ini dipakai kata seperti Yesus negor setan. Kenapa? Orang yang dikuasai dengan yang namanya amarah itu seperti setan. Coba yang duduknya sama suami istri, tengok setan apa Tuhan Yesus nih. Jangan-jangan Tuhan Yesus di gereja, di rumah setan saudaraku. Karena dikit-dikit ngamuan saudaraku. Seperti tadi, panggil aja api dari, wah peka, tapi pekanya bukan peka untuk Tuhan, pekanya untuk hal negatif itu. Dengar sedikit emosi, ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus itu pernah juluki Yohanes sama Yakobus ini sebagai Boanerges. Coba baca Injil Markus 3 ayat 17 Pak Handoko. Markus 3 ayat 17. Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Ya, disebut apa mereka berdua?
sama Tuhan Yesus? Boanerges. Ayo ucapkan sama-sama. Ya Pak, terima kasih Pak, silahkan duduk. Disebut apa? Boanerges. Artinya apa? Anak-anak guruh. Tahu guruh? Apa guruh? Gluduk tadi ya, ada bilang. Terus apa? Guntur. Apalagi? Bukan gunturnya ayahnya Mas Gun ya. Apalagi? Guruh. Halilintar. Apalagi? Petir. Apalagi? Wah, gledek. Ojo-ojo kita ini, jangan-jangan kita ini saudaraku, kalau di gereja alim ulama loh, tapi di rumah gluduk, gledek saudaraku. Istri lagi ngomong di duar, suami wis ngamuk-ngamuk. Amin. Puji Tuhan, amin. Istri lagi ngomong, pap, langsung emosi, duar gitu. Kalau ada bertobat, kok diem semua? Kalau ada apa? Tobato, saudaraku. Kita ini kadang-kala kayak korek api loh. Sekarang kan gak ada korek api zaman dulu ya. Dulu kan rekjres ya namanya itu ya. Saya cari itu ya susah. Semalam saya sampai sini kira-kira jam berapa tuh, 11:30 atau jam 12 malam dari luar kota ya. Enggak sempet juga karena di jalanan juga cari itu susah. Tahu rekjres ya? Dicres gitu langsung nyala. Dengar omongan sidik langsung kobong, saudaraku. Coba bilang kiri kananmu, kamu bukan Kristen korek api. Ayo bilang sama kiri kananmu, kamu bukan Kristen. Jangan dikit-dikit ngamuk emosi, denger gitu lah, duar. Dan Yesus itu negor mereka seperti ngusir setan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka, saudaraku. Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak suka kepada orang yang melampiaskan emosinya secara negatif. Untuk sesuatu yang sifatnya destruktif, merusak. Bukan untuk membangun. Kenapa? Karena saudaraku, kalau kita terus seperti itu, kita bisa sakit loh. Orang yang suka marah-marah, saudaraku, itu bukan tambah sehat. Orang yang sehat bisa jadi sakit kalau punya hobi marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu tekanan darah bisa naik turun. Ya, orang yang tadinya tidak punya tekanan darah tinggi bisa tiba-tiba dia punya tekanan darah tinggi karena suka marah. Jantung itu bisa berdegup dengan kencang dan tidak teratur. Itu namanya otot, itu bisa tegang, saudaraku. Lama-lama kalau otot tegang, di dalam otot itu kan tidak salah, di dalam otot ada syaraf. Atau syaraf di mana Pak Wisnu? Ini kan ahli terapis. Syaraf di mana? Di dalamnya lagi kan? Di mana? Kalau ototnya tegang, syaraf ikut kena enggak? Lama-lama kalau syarafnya kena, kayak gitar itu, terus tong terus tarik terus, kencengin terus, pedot saudaraku. Jangan salahkan Tuhan loh ya. Kalau tiba-tiba saudara jalan wis ngene-ngene saudaraku. Salah dhewe suka marah-marah ngamuk-ngamuk. Stroke, pansui, lumpuh. Saya tidak sedang ngutuki jemaat, tapi saya sedang mengingatkan saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena namanya dosa marah itu, kalau saudara tidak bisa kuasa itu merusak hidup saudara. Bukan orang lain, kita sendiri yang rugi. Fisik kita itu jadi rugi saudaraku. Bisa kerja malah jadi tidak bisa kerja. Ya, namanya pencernaan itu jadi tidak bagus saudaraku. Tapi jangan terus kemudian orang yang punya sakit ini orangnya suka marah, tidak boleh kita menghakimi. Memang dia bisa juga karena sakit ya. Tetapi salah satunya seperti itu. Mari saudaraku dalam hidup ini kita ingat satu hal. Kalau kita marah itu merugikan bukan orang lain loh.
orang lain juga rugi. Karena apa saudaraku? Karena kita mungkin jadi hubungan dengan dia kan jadi yang tadinya bagus jadi apa? Jadi putus. Yang tadinya bisa dibangun lama ya hubungannya baik, karena kalau orang lagi marah itu punya sifat supernya itu, superiornya itu muncul gitu. Jadi kalau ngomong itu bisa kasar, melukai, nusuk orang. Karena itu hubungan bisa kemudian pecah. Kan rugi kita. Bukan hanya itu saja. Secara fisik iya, mental juga iya kan. Tidak ada orang yang suka marah-marah itu saudaraku punya hati yang damai sejahtera. Tidak ada. Kemarin sore kan kita belajar itu tentang ketentraman batin toh. Pikiran bisa teduh, hati bisa tenang. Kalau Anda punya suka marah-marah, biar datang ke gereja ditumpangin tangan mungkin pendeta top, markotop saudaraku ya. Dari luar negeri, luar angkasa sekalipun, saudara tetap saudaraku akan mengalami kehidupan yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada roh Tuhan dalam hidup saudara. Karena rohani saudara juga akan terkontaminasi, rusak rohani kita. Karena apa saudaraku? Karena kita tidak bisa menjadi kesaksian yang baik. Sebab orang-orang itu melihat kita itu dari karakter kita loh. Suka kan orang Kristen kalau dibilang begini, orang Kristen kok kayak gitu, itu ya. Nah, tidak ada tuh yang bilang orang agama ini, kepercayaan ini kok enggak, biasanya orang Kristen kok gitu. Karena mereka dunia itu lihat karakter kita loh. Karakter seperti Yesus itu harus muncul. Seperti apa karakter Yesus? Baca itu, pelajari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 PR. Itu harus ada dalam hidup kita. Dan harus terus ada saudaraku. Belajarnya susah memang, tapi dengan Roh Kudus Dia akan menuntun dan memampukan kita. Bisa sabar, ya, bisa tetap bersukacita, bisa tetap mengendalikan ada penguasaan diri. Nah, sekarang kita lihat ya, beberapa bentuk kemarahan. Yang pertama ada orang bentuk kemarahannya bersifat pasif. Jadi kalau dia lagi marah, dia pendem sendiri, diem. Ada enggak orang model gini ya? Diem, enggak ngomong ya, menyendiri ya. Dia bersikap represif, menekan, nahan ya. Menutup diri. Tapi ini sebetulnya berbahaya. Karena ini bisa makan dalam saudaraku. Kelihatannya enggak apa-apa. Tapi itu seperti gunung api. Ya. Tiba-tiba dia pendam mungkin ya. Dalam kehidupan dia mungkin dalam kehidupan berumah tangga ya, dia lihat suaminya kok terlalu memprioritaskan pekerjaan, pulang sampai malam dan itu setiap hari ya. Dia sudah tanya atau dia sudah ngomong sama suaminya ya terus seperti itu, yang meeting ini, ketemu klien dan sebagainya. Sampai satu saat suaminya enggak pulang. Wah, itu perempuan, wanita itu, ibu itu bisa loh meledaknya luar biasa. Karena apa? Dia pendam terus lama-lama jadi seperti gunung api saudaraku. Meledos itu, meletusnya itu wah mengerikan. Tetapi ada bentuk yang kedua adalah bentuk ekspresi kemarahan yang sifatnya agresif. Ya, ada orang yang enggak peduli, ada orang lain atau apa yang enggak peduli, pokoknya mau marah ya marah. Marah aja gitu. Ngamuk apa ya udah dia lakukan, pecahin apa semua saudaraku. Nah, ini tentu satu kehidupan yang sangat buruk dalam pribadi kita. Tapi yang ketiga adalah bentuk kemarahan asertif. Ucapkan sama-sama 2, 3. Asertif ya. Maksudnya adalah ketika dia punya kemarahan tadi ya, dia mempertimbangkan. Enggak ngomong dulu karena masih ada orang, ada anak, mungkin ada siapa ya. Jadi dia diem dulu. Dia cari waktu yang tepat ya, sambil dia calling down, ngatur dia punya perasaan ini tadi supaya jangan langsung ngomongnya juga enggak enak gitu, karena kan dia dikuasai marah. Jadi dia begitu bisa masuk, dia akan masuk ngomong pelan. Dan dia punya tujuan, goal, solusinya gimana ya, supaya orang itu ngerti bahwa dia sudah buat salah. Nah, dari ketiga hal tadi, bentuk-bentuk kemarahan tadi, cara asertif ini yang perlu kita
ada dalam hidup setiap kita. Kita perlu pelajari, kita perlu kembangkan. Jadi kalau marah jangan langsung emosional gitu ya, langsung marah. Tapi tahan, katakan tahan. Diam dulu. Teduhkan hati kita. Nanti ada itu ya, cara-caranya bagaimana mengatasi kemarahan. Dan ketika itu kita calling down dulu dan kita mikir. Kan dengan seperti itu kita bisa jadi berpikir ya. Oh, gimana ya Tuhan caranya ya dia supaya tahu nih kesalahan dia. Dan ini Anda tidak akan pernah bisa tanpa Roh Kudus. Tanpa siapa? Tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi izinkan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mau apa, bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang di luar kendali kita, kita bisa berespon benar, berespon tepat. Firman Tuhan yang kemarin. Karena itu saudaraku, mari belajar dalam hidup ini terus ada dalam kehidupan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 itu. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena kalau keinginan daging yang kita balas. Kamu intonasinya begitu, kamu voltasenya gitu, ya aku bisa. Tetapi kita bisa nahan, katakan nahan. Bukan kekuatan kita, kekuatan siapa? Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana saya dan saudara bisa mengatasi kemarahan. Yang pertama, kita perlu yang namanya berdoa. Ucapkan sama-sama, 2, 3, berdoa. Jadi kalau saudara lagi marah, berdoa. Ya enggak bisa Bu Evi, marah kok berdoa. Ya diem dulu. Karena itu jangan marah, balas marah, diem. Baru setelah tenang, doa. Karena apa saudaraku? Ketika kita berdoa, kita bisa mengendalikan amarah di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan kemarahan dalam hidup kita, kemarahan terus ada dalam hidup kita dan menjadi kepahitan, menjadi kegeraman, maka firman Tuhan berkata, kita ini adalah orang yang bodoh. Coba baca ya, Pengkhotbah 7 ayat 9, Pak Handoko baca. Pengkhotbah 7 ayat 9. Ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, makasih Pak. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam. Loh, belum ngomong aja masih dalam hati. Alkitab bilang apa? Jangan cepat marah dalam hati kita, jengkel. Dipendam sampai akhirnya jadi amarah, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ini yang ngomong Tuhan loh, bukan Bu Evi. Jadi kalau Anda suka marah-marah, itu sama dengan artinya Anda orang bodoh. Saudara pengen bodoh apa pinter? Jangan suka marah. Ayo bilang kiri kananmu, jangan suka marah ya. Marah boleh ya, tapi ya harus dengan lembut. Nanti kita akan belajar itu. Yang kedua ya, bagaimana kita bisa merdeka dari amarah kita. Yang kedua, berpikir dengan benar. Apa saudaraku? Berpikir dengan benar. Jangan mikir negatif. Dia marah kok, aku enggak salah kok. Mungkin coba kita berpikir positif. Barangkali dia lagi punya masalah ya. Jadi intonasinya tuh seperti itu. Barangkali dia capek ya. Mungkin saya kalau jadi dia seperti itu ya mungkin bisa jadi loh intonasi saya seperti itu. Jadi coba kita berpikir yang positif, berpikir yang benar. Filipi 4 ayat 8 kemarin kita belajar. Karena itu harus belajar baca firman Tuhan setiap hari. Jadi pikiran kita ini tidak negatif terus. Mungkin kita terimanya negatif, tapi kita bisa berpikir benar. Berpikir seperti Yesus berpikir. Kenapa saudaraku? Oh, karena mungkin orang itu lagi sedang ini ya. Lagi buru-buru nih orang itu. Jadi langsung aja dia nyerocos seperti itu. Kita juga bisa ketika berpikir dengan benar. Kita bisa mencari solusi. Apa ya solusinya?
untuk supaya saya itu ketika marah dengan dia juga bisa tahu sebabnya apa. Caranya gimana ya saya bisa ngasih tahu dia. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa merdeka dari kemarahan, yaitu mengarahkan energi kemarahan pada sesuatu yang membangun. Jadi kalau saudara marah, daripada marah, daripada mukul tembok, mukul pintu sakit, push up, saudaraku. Saya mau tanya, hilang enggak itu marahnya? Berkurang frekuensinya. Kerja, apa Pak? Kesel, sampai sentek toh marahnya toh. Rasido marah jadinya. Ya. Pergi ke dapur, pergi kemana, nyuci baju, dikucek sak kuate. Karena orang lagi marah tuh kan jadi kuat loh. Bener loh, orang lagi marah itu bisa loh. Itu Simpson itu ketemu pintu Gaza itu bisa terangkat loh. Bukan hanya dia dikuasai oleh roh Tuhan aja, tapi karena emosi dia juga. Ya. Jadi saudaraku, cuci, kerja, saudaraku. Ya. Terus apa lagi? Nyanyi. Ya. Nyanyi saudaraku. Daripada saudara ngomong marah-marah sama yang saudara nggak merasa seneng itu ya, diperlakukan mungkin tidak adil, dan nyanyi aja. Ya, nyanyi apa? Misal kata, nah ini ketok gih, ratau nyembah Tuhan. Ya toh, coba saudara nyanyi coba. Ya, yang saudara bisa, tak apa-apa saudaraku. Dengan menyanyi, memuji Tuhan, maka itu akan hanyut, akan ikut dengan bukan dengan pujian enggak, tapi hadirat Tuhan itu akan menguasai kita, saudaraku. Ya, sehingga kita enggak sampai mengeluarkan tadi mungkin sikap-sikap tindakan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah kendalikan lidah kita. Nah ini. Jadi kalau Anda lagi sedang marah, jangan suka ngumpat. Nah, biasanya kalau misal lagi naik mobil gitu, orang langsung set gitu, sampai saudara mau celaka. Biasanya kan langsung mulut nomor satu. Wah, pengalaman ya kayaknya. Daripada gitu saudaraku sekalian, ini mulut ditutup. Alkitab berkata, berjaga-jagalah Tuhan pada pintu mulut bibirku. Saudara kan tahu kalau ada pos militer atau apa gitu ya, satu daerah yang lagi sedang berkonfrontasi, maka di situ itu ada biasanya pos-pos penjagaan. Nah itu mulut kita juga perlu dikasih penjaga loh, atau gembok. Ya, bukan terus nanti pulang dari sini beli gembok, masing-masing digemboi, ditindik gitu, ben masuk gemboknya, enggak. Tapi maksudnya diem. Jangan marah, jangan ngumpat, jangan nyaci maki, menyakiti orang, apalagi yang tadi saya bilang kata-kata kebun binatang. Belajar bicara lemah lembut. Ora iso, karena apa? Ya tadi yang pertama, berdoa, berpikir positif, ya. Energinya dipakai untuk hal yang membangun. Maka kita akan bisa mengendalikan lidah kita. Amsal 15 ayat 1 ya. Coba tayangkan aja kita Amsal 15 ayat 1. Firman Tuhan bilang apa? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya kok percaya saudara, kondisi apapun dalam hidup kita akan pasti jadi lebih baik ketika kita tidak bicara dengan marah-marah. Tapi dengan tadi lemah lembut. Suami lagi emosi tinggi, istri tahu tombolnya lemah lembut. Jangan marah, intonasi tinggi tambah tinggi, pecah saudaraku. Batu keras ketemu batu, benturan pecah. Cerai aja. Hati-hati loh, orang ketika dikuasai oleh amarah, jangan pernah buat keputusan penting, karena pasti akan salah. Sekali lagi saya katakan,
ketika dikuasai marah, jangan buat apa? Keputusan penting. Karena pasti akan salah dan itu merugikan kita. Karena itu mari belajar dalam hidup ini untuk kita merdeka dari kemarahan kita. Marah boleh, tapi harus bisa kita atasi dengan terang kasih Tuhan. Hidup yang terus dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin, saudaraku. Yuk kesimpulannya kita baca sama-sama. Mari silakan pemain musik. 2, 3. Mintalah Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih sabar dan memiliki karakter seperti Kristus dengan cara mengampuni daripada marah-marah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan biar setiap kami belajar sesuatu daripada Tuhan. Dan kami mau kerjakan, lakukan dalam hidup kami. Merdeka dari amarah. Amarah tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kami juga bagi orang lain. Justru merugikan. Amarah akan merusak fisik kami, akan merusak jiwa kami. Dan juga akan merusak kerohanian kami. Karena itu kami minta kekuatan Tuhan turun atas kami hari ini. Engkaulah sumber kekuatan hati kami dan setiap hidup kami. Engkau Tuhan tempat persembunyian kami. Saat kami dikecewakan, bahkan saat kami dikhianati, saat kami dimaki-maki, dikata-katai orang, kami hanya mau datang ke dalam tempat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, di situ persembunyian, situ perteduhan kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah menara perisai di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan dari atas, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Sembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau kebenaran dan perisai di hidupku. Naikkan pujian lagi. Kau
Bapa, Engkau mengerti dan memahami setiap kami. Manusia daging kami terkadang sulit untuk kami ajak, untuk kami tidak marah Tuhan. Tapi firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Firman-Mu Tuhan, bukakan mata hati kami, roh hati kami, supaya kami hidup mengendalikan diri dari sifat amarah kami Tuhan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sarabala syakata karapakala pakala. Sikirapakala pakala pakala pakala. Mari kita angkat hati kita. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan satu pujian bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersamaku, di Amin. dalamku. Tuhan berkati kami. Firman-firman yang hidup, firman-firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Firman-firman-Mu yang membuat kami tidak sama sebelum kami mendengar firman, dan kami membuat hati sama dengan karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karakter Kristus ada pada kami. Sesulit apapun kami akan belajar karakter Kristus hidup dalam hidup kami Tuhan. Tubuh kami sehat, diurapi Tuhan, penuh sukacita, damai sejahtera. Masalah-masalah persoalan yang mungkin kami, masalah yang membuat pertengkaran, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, selesai masalah kami. Dan kami beroleh kekuatan kemenangan dari Tuhan. Dan Amin. tidak ada persoalan lain kecuali kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin, 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 amin. Kita naikkan pujian sukacita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami telah beribadah, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, ke komunitas kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya ada berkat, penyertaan, anugerah, dan kesehatan yang Kau sediakan bagi kami. Terimalah berkat, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita, tetapi Dia menopang kita, menolong kita setiap hari, setiap saat. Amin. Terimalah berkat, anugerah dalam damai sejahtera dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan